Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama ingkang paling utama, monggo sami-sami kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali bisa bertemu, bersilaturahmi dalam agenda bulanan Gerakan Orang Tua Mengaji atau GOTM sebagai bentuk upaya untuk menyelaraskan antara orientasi dan keinginan kita di dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita. Mudah-mudahan melalui kegiatan GOTM ini dan kegiatan-kegiatan yang lain akan ketemu selaras antara apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu dan apa yang disediakan oleh lembaga ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul yang kita cintai, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kami muliakan ketua yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh struktur yayasan, seluruh kerja yayasan yang hadir. Ada Ustadz Sumitro, SPD, ada Pak Isra. Matur nuwun juga kepada pembawa acara Pak Wahyu Purnomo Aji yang sudah menghandle acara pada kegiatan GOTM kali ini. Rasa terima kasih juga kepada guru-guru, ustaz-ustazah yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada anak-anak kami yang tadi sudah membacakan tasmi' ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang mereka baca itu menjadi bekal untuk kesuksesan mereka di masa depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan hormati para bapak, para ibu, seluruh orang tua dan wali murid di Sekolah Islam Terpadu Harapan Umat Purbalingga. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah nggih, sami sehat saya. Hari ini kita akan membicarakan mengenai kesadaran beribadah Bapak Ibu. Kesadaran beribadah ini kita hubungkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 96. Ayat ke-96 di surat Ali Imran ini nanti kita akan menemukan bahwa beribadah itu sesuatu yang asasi, mendasar, paling penting, atau dalam bahasa para akademisi disebut dengan fundamental bagi kehidupan manusia dan bagi seluruh alam ini. Di ayat ke-96 yang ada di kertas Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayatnya Bapak Ibu, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna sesungguhnya awwala bait, rumah yang pertama. Yang dimaksud dengan rumah di sini Bapak Ibu adalah
kata rumah dipahami sebagai tempat untuk ibadah. Jadi kalau menggunakan kata bait nggih Bapak Ibu, bait itu artinya sebuah tempat yang dijadikan untuk beribadah, itu namanya bait. Makanya Ka'bah itu disebut dengan Baitullah. Leres apa buatan Ibu Bapak? Kenapa disebut Baitullah? Karena kata bait adalah tempat untuk beribadah. Lalu disandingkan dengan lafzul jalalah Allah. Maksudnya di tempat itulah manusia beribadah untuk menyembah Allah, maka disebut dengan Baitullah. Rumah atau tempat untuk beribadah yang pertama kali diletakkan di atas muka bumi ini linnas, untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, adalah Baitullah yang ada di Bakkah, Mekah. Mubarakan, sebagai yang diberkahi, wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ada beberapa poin penting Ibu Bapak yang kita ambil dari ayat ke-96 di surat Ali Imran ini. Kami ambil rujukan utamanya dari penafsiran seorang ulama karismatik di Mesir bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Asy-Sya'rawi. Yang pertama Bapak Ibu, Syekh Sya'rawi menjelaskan bahwa Ka'bah bukan sekedar bangunan suci, tetapi pusat penyatuan manusia dalam ibadah kepada Allah. Bapak Ibu, ketika menggunakan kata wudi'a di ayat ke-96 ini, maka artinya begini Ibu Bapak. Kalau di terjemahan itu kan artinya dibangun. Namun jika menggunakan asal kata dalam bahasa Arabnya, wudi'a itu meletakkan Ibu Bapak. Mohon maaf, ini saya contohkan air nggih. Air ini saya beginikan. Ini namanya meletakkan, kan ngoten nggih? Nah, ayat ini menyebut diletakkan. Apa yang diletakkan Ibu Bapak? Ka'bah. Jadi Ka'bah yang ada di Mekah itu tidak dibangun, maksudnya dulu awalnya itu memang diletakkan. Diletakkan itu artinya di posisi dan di tempat itu Allah yang menentukan. Maka Syekh Sya'rawi mengatakan begini Bapak Ibu, jika tempat ibadah disebut dengan masjid, maka ada dua kategori masjid di dunia ini. Ada masjid yang dibangun berdasarkan keinginan manusia, ada masjid yang diletakkan posisinya sesuai dengan kemauan Allah. Ka'bah itu bukan keinginan manusia. Ka'bah itu Allah yang menentukan di titik itu ada Ka'bah. Kalau Masjid Aisyah ini kemauan sinten Pak? Kemauan biasa Pak Joko Prianto, Pak Arsono dan pengurus-pengurus yayasan. Maka ada di sini, ngoten. Masjid Agung Darussalam itu manusia yang menentukan. Tapi kalau Ka'bah itu Allah yang menentukan titik itu. Karena Allah yang menentukan titik itu, maka Ka'bah menjadi pusat seluruh titik. Mau kemanapun orang bangun masjid, arahnya harus kemana Ibu Bapak? Ke Ka'bah. Satu arah seluruhnya. Manusia boleh membangun masjid, tapi arah untuk ke masjid itu adalah kepada Ka'bah. Ka'bah ini diletakkan oleh Allah.
Allah yang meletakkannya. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah. Belum para sejarah, para ahli tafsir ada yang mengatakan begini. Ka'bah itu dulu diciptakan berbarengan, letak Ka'bah itu dulu diletakkan berbarengan dengan penciptaan air, gitu kata para alim ulama. Dan yang meletakkan ke atas bumi itu adalah para malaikat. Kalau begitu, adanya Ka'bah di Mekah berbarengan dengan adanya Nabi Adam alaihissalam. Maka ayatnya tadi berbicara tentang apa, ibu bapak? Inna awwala, sesungguhnya rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah pertama kali untuk manusia. Berarti sebelum ada manusia belum ada yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu baru ada setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga. Terus ada pertanyaan, berarti sebelum Adam tidak ada kehidupan? Ada, tapi yang namanya manusia baru dimulai sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Dan lihat ibu bapak, Allah meletakkan Ka'bah pertama kali bersamaan dengan adanya Nabi Adam alaihissalam. Ini berarti bahwa Allah menginginkan manusia di seluruh dunia ini melaksanakan ibadah di sebuah tempat, namanya adalah Ka'bah. Kalaupun tidak mungkin beribadah di Ka'bah, maka Allah pun berfirman, walillahil masyriq wal maghrib, miliknya Allah arah timur dan arah barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap, di sana kamu pasti akan menghadap ke arahnya Allah. Bapak Ibu, adanya timur, barat, utara dan selatan, itu yang menjadi ukuran penentu pertama adalah tengah. Leres napa mboten, Pak? Karena ada tengah, maka ada barat. Kan ngoten nggih? Karena ada tengah, maka ada timur. Karena ada tengah, maka ada selatan, ada utara. Adanya Ka'bah itulah yang menentukan adanya ini, Bapak Ibu, arah timur, barat, utara, dan selatan. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adanya Ka'bah itu adalah sebagai bentuk menyatukan ibadahnya seluruh umat manusia di dunia ini. Syekh mengatakan, Allah menghendaki agar manusia memiliki satu arah dan satu tujuan di dalam beribadah. Satu arah itu adalah napa ibu bapak? Ka'bah. Jadi orang mau berada dimanapun pasti arahnya menghadap ke Ka'bah, tidak bisa ke tempat yang lain. Karena itu seluruh muslim diperintahkan menghadap kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Walaupun Allah tidak terikat oleh tempat dan arah, penyatuan kiblat melahirkan persatuan, kedisiplinan, dan rasa kebersamaan di antara kaum muslimin di seluruh dunia ini. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Berarti ini bagian yang pertama, ibu bapak nggih. Bagian yang kedua, manusia memiliki dua unsur di dalam dirinya. Ada unsur yang namanya qalbu, lalu dalam bahasa Indonesia namanya kalbu, ibu bapak. Selain kalbu itu ada namanya qalib. Qafnya niku dipanjangin, qalib. Qalib itu adalah jasad kita ini. Maka ada qalib, ada qalbu. Syekh menekankan bahwa ibadah kita sebagai hamba Allah, ibadah yang harus menghadirkan hati. Pertanyaan saya Bapak Ibu,
Bu, Bu, hati kita ketika menghadap kepada Allah perlu arah napa mboten? Hati kita perlu arah napa mboten Bapak Ibu? Boten. Kan hati tidak perlu arah, kan ngoten nggih? Saat kita beribadah kepada Allah, hati itu tidak perlu arah, karena memang hati tidak disekat oleh ruang dan waktu. Hati itu amat luas sekali, tidak ada batasnya. Dalam soal seseorang melaksanakan ibadah sholat, dia beribadah pasti dengan hati, maka hatinya akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat hati kita tertuju kepada Allah, Bapak Ibu, kemana arah hati menuju Allah itu? Kan tidak bisa digambarkan Ibu Bapak. Sakit napa boten? Boten. Tapi karena manusia, kita tidak hanya terdiri dari hati saja, kita juga terdiri dari tubuh yang disebut dengan qalib. Yang namanya tubuh itu dia harus diarahkan posisinya pada sesuatu yang tampak. Nah, sesuatu yang tampak itu namanya adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu fungsinya sebagai kesatuan arah. Kita kalau ibadah, tubuh kita harus menghadap ke arah Ka'bah, kan betul? Kita yang berada di posisi Asia Tenggara niki menghadap arahnya kiblat ya ke arah barat. Kalau saudara-saudara kita yang berada di Eropa arahnya barat nopo selatan Ibu Bapak. Kan benten kan nggih? Tapi mereka seluruhnya menyatu. Lihat Bapak Ibu, hati tidak perlu kiblat, tetapi tubuh manusia perlu kiblat, perlu penyatuan arah supaya orang beribadah di dunia ini terlihat rapi, disiplin, indah, dan itu yang tergambar di dalam apa yang dijelaskan di dalam ayat ini. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Syarawi menekankan di sini Ibu Bapak, ibadah dalam Islam tidak hanya melibatkan hati. Maksudnya, kalau ibadah hanya menggunakan hati, kita tidak perlu Ka'bah. Tapi karena manusia bukan hanya terdiri dari hati saja, kita terdiri dari fisik seperti ini, maka perlu ada aturan-aturan yang mengatur dengan persoalan tubuh atau jasad kita. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Kalau hati diminta untuk tunduk kepada Allah, maka jasad pun Allah perintahkan untuk tunduk kepada Allah. Bagaimana cara Allah menundukkan jasad kita? Kalau kita beribadah, maka kita dianggap tunduk kepada Allah, manakala arah ibadah sholat kita adalah Ka'bah. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Kan hebat, luar biasa ini. Oleh sebab itu, ketika seseorang melaksanakan sholat, ia tidak hanya cukup menghadirkan kekhusyukan, karena memang wilayah hati itu adalah khusyuk. Saat kita mengingat Allah di dalam sholat kita, dan kita sadar kita sedang menghadap kepada Allah, hati kita itu sudah menghadirkan apa yang dimaksud dengan khusyuk. Tetapi tubuh kita memang harus dihadapkan ke arah Ka'bah. Di sini tampak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, menginginkan agar kita itu menjadi hamba Allah yang tunduk. Tunduk apanya Bapak Ibu? Tunduk hatinya dan tunduk fisik dan jasadnya. Kenapa harus ada sholat? Karena sholat adalah simbol dari bentuk bahwa manusia itu betul-betul tunduk kepada Allah. Kan kita dalam hidup ini
ndak bisa mboten saged melihat itu seseorang tunduk kepada Allah dari sisi hati. Mboten saged Ibu Bapak. Dari mana kita mengetahui seseorang itu betul-betul tunduk kepada Allah? Saat dia berdiri di dalam sholat, lalu secara berangsur-angsur dia ruku, berdiri lagi, lalu dia jatuhkan kepalanya serendah-rendahnya di muka bumi ini sejajar dengan kaki saat dia berdiri. Kan ini melambangkan apa Ibu Bapak? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dimuliakan oleh Allah, Imam At-Tabari beliau sering menghubungkan antara kekhusyukan dengan tubuh. Orang yang sholatnya khusyuk bisa dilihat melalui fisiknya. Orang kalau khusyuk maka fisiknya akan tenang. Tapi orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, biasanya sholatnya mboten tenang Ibu Bapak. Misalnya sholatnya buru-buru, gerasak gerusuk, gerasak gerusuk. Niku khusyuk napa mboten Ibu Bapak? Biasanya mboten. Tapi kalau sholatnya nyaman, dilakukan dengan tenang, itu menggambarkan bahwa hatinya sedang beribadah, lalu tubuhnya ikut dengan suasana hatinya yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah hati ini adalah unsur yang paling penting yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Tapi kan kita sebagai makhluk materi butuh sesuatu yang bersifat kebendaan, kan ngoten Ibu Bapak. Misalkan di Ka'bah itu ada sebuah batu Ibu Bapak nggih? Batu hitam. Apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Kata Umar paham Ibu Bapak bahwa batu ini tidak memberi manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Tetapi karena Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium batu ini, maka Umar pun mencium batu berwarna hitam itu. Kenapa Ibu Bapak? Karena Umar menyadari bahwa yang namanya ketundukan kepada Allah harus dibuktikan dengan fisik dan tubuh. Ketika seorang jamaah haji atau umrah mencium Hajar Aswad, itu kan lambang bahwa hatinya itu sedang tunduk kepada Allah dengan cara mencium Hajar Aswad itu, dan hal-hal yang lain dari bentuk ini. Maka ayat ke-96 di surat Ali Imran ini, Ibu Bapak ingkang kawula mulyakaken, sesungguhnya ingin membangun kesadaran bahwa yang namanya ibadah itu dimulai dari hati, tapi mewujud kepada fisik, mewujud kepada qalib jasad kita. Kalau ini sudah bersatu, dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan alam dan manusia di muka bumi ini. Yang ketiga, ma'asyiral mu'minin, Allah menciptakan bumi ini, dan Allah menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sabda dari beliau. Apa kata Nabi? Ju'ilat liyal ardu masjidan. Seluruh bumi ini, tanah tempat kita berpijak Ibu Bapak, itu memang dijadikan sebagai masjid. Sebagai masjid itu artinya kita itu bisa ibadah dimanapun di atas tanah ini. Jenengan badhe salat di lapangan ini, pareng angsal napa mboten Ibu Bapak? Saged nggih? Jenengan badhe salat teng kelas saged. Bahkan jenengan kalau ingin viral salat di tengah jalan saged napa mboten? Saged. Mereka napa? Mereka memang bumi ini disebut oleh Allah sebagai masjid.
tempat yang bisa dan sah untuk dilakukan sholat di atasnya. Dan itu adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kata Nabi, aku diberikan 5 keistimewaan. Salah satu dari keistimewaan itu adalah dijadikan seluruh muka bumi ini sebagai tempat yang boleh dilaksanakan sholat di atasnya. Meskipun Allah menyatakan seluruh muka bumi ini boleh dijadikan sebagai tempat sholat, tetapi Allah juga menentukan bahwa ada bagian di atas muka bumi ini yang kalau kita sholat di atasnya itu jauh lebih baik ketimbang sholat tidak di dalamnya. Apa itu ibu bapak? Namanya adalah masjid. Maka kan ada istilah semulia-mulianya tempat di dunia ini adalah masjid. Seburuk-buruknya tempat di dunia ini apa bu? Pasar. Tapi sekarang pasar kadang-kadang lebih enak daripada masjid ya. Dulu itu bayangan pasar itu kumuh, mambu, ya. Sekarang jenengan kalau masuk di toko-toko yang modern-modern itu tuh kebayang pasar atau kebayang nopo ibu bapak? Bapak ibu ingkang kawula mulyakaken. Maka masjid memang ada sebagai tempat khusus untuk beribadah. Adanya masjid-masjid di muka bumi ini untuk memunculkan kesadaran beribadah bagi manusia secara umum. Maka ada hal-hal yang berkaitan dengan aturan masjid dan sebagainya. Kalau bapak ibu masuk ke dalam masjid, kan nanti ada sunnah-sunnah yang perlu dilakukan. Ada etika dan adab-adab yang sangat dijaga saat kita masuk ke dalam masjid. Makanya masjid itu sering disebut sebagai rumah tempat ibadah untuk berzikir dan seterusnya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dapat kita ambil dari ayat ke-96 di surat Ali Imran ini adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam ayatnya itu kan Allah berfirman, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Berarti fondasinya sampun wonten. Sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ada, bangunan Ka'bah itu sudah ada ibu bapak. Loh, kenapa Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah sedangkan fondasinya masih ada? Kan ada. Berarti dulu Ka'bah itu ada, leras, karena Ka'bah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Hanya para ahli tafsir dan sejarawan mengatakan ketika di masanya Nabi Nuh alaihissalam, di masa Nabi Nuh itu kan jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam agak jauh, tapi kan masih, kalau kita lihat kan Nabi Adam, nanti beliau punya nabi setelah Nabi Adam itu adalah Nabi Idris, kan ini Adam, Idris, Nuh. Nah, di zamannya Nabi Nuh ini terjadi banjir besar. Yang banjir itu sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Sya'rawi, menghancurkan bangunan Ka'bah yang ada di Mekah. Bangunannya hancur, tetapi fondasi dari Ka'bahnya itu tidak hancur ibu bapak. Maka kenapa Nabi Ibrahim yang pada waktu itu berada di Palestina diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Mekah? Karena Nabi Ibrahim mendapatkan tugas besar. Tugas besarnya adalah, Ibrahim,
Di Mekah itu, di Bakkah itu ada Ka'bah, tapi Ka'bahnya hancur. Yang tersisa adalah bangunan Ka'bahnya, yang tersisa adalah fondasi Ka'bahnya. Maka tugasmu wahai Ibrahim, datang kamu ke Mekah, tinggikan bangunan Ka'bah itu agar terlihat menjadi sebuah bangunan, bukan hanya fondasi. Kalau Bapak Ibu lihat sambungan ayat ke-96 masuk ke 97, itu ada ayatnya Ibu Bapak. Ayatnya apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di Ka'bah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara banyak tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah maqam Ibrahim. Kalau bahasa kita orang Indonesia, makom niku kuburan nggih, Bapak Ibu. Kalau bahasane Al-Qur'an, makom itu adalah tempat berdiri. Jadi dulu Bapak Ibu, ceritane Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu kepingin agar bangunan Ka'bah itu lebih tinggi. Maka beliau menggunakan batu sebagai pijakannya. Terus kalau Bapak Ibu lihat makom atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, itu kenapa makom Nabi Ibrahim itu kok ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim itu berdiri di atas batu. Jenengan Bu, kalau berdiri di atas batu ada bekasnya napa mboten? Ini kita berdiri di atas nopo niki keramik keras nih Bu, ada bekasnya napa mboten? Kalau menggunakan ilmu saintifik, mungkin ilmu yang terbaru hari ini, mungkin ada bekasnya. Bekas napa Bu? Ya bekas yang kalau dengan kasat mata tidak terlihat, tapi kalau dengan ilmu kecanggihan teknologi hari ini itu bisa terlihat. Oh, ini ada bekas kaki manusia. Tapi khusus untuk Nabi Ibrahim, Ibu Bapak, Allah menunjukkan ada ayat-ayat kebesarannya di situ. Karena Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau menggunakan batu sebagai pijakan. Carane wong Purbalingga niku nopo? Nopo Pak Sumitro? Bancikan nopo-nopo niku? Nggih, tempat untuk, berarti kan batunya makin gede supaya Nabi Ibrahim naik bisa ke atas, Bu. Maka beliau naik ke atas batu itu. Lah pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Ibrahim begitu naik ke atas batu itu kok ada bekas kaki Nabi Ibrahim? Kan ngoten nggih? Padahal ini peristiwa sudah terjadi berapa ratus tahun, Pak. Bukan hanya ratusan tahun, tapi ribuan tahun yang lalu. Allah ingin menjadikan peristiwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu sebagai fakta sejarah yang akan dikenang sampai hari kiamat. Caranya bagaimana Ibu Bapak? Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Apa mukjizatnya? Batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim itu menjadi lembut, Ibu Bapak. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu, Nabi Ibrahim gak akan jatuh karena batunya lentur. Lentur lembut itu maksudnya nopo? Batu itu kalau kan namanya membangun itu kan kadang-kadang bisa ke kanan, bisa ke kiri, nggih Ibu Bapak. Dengan batu yang lembut itu, maka Nabi Ibrahim akan elastis membangun Ka'bah. Nah, hebatnya adalah ketika Nabi Ibrahim kakinya menginjak batu tersebut, karena batunya itu carane nopo nggih? Lembut nopo-nopo nggih batune nggih? Lunak. Batunya itu sudah seperti tanah, Ibu Bapak. Batu ketika diinjak oleh Nabi Ibrahim jadi lunak seperti tanah. Nah, bekas pijakan Nabi Ibrahim itulah yang sampai hari ini terlihat di samping Ka'bah. Jadi kalau ada pertanyaan, kok ada bekas kakinya Nabi Ibrahim? Apa dulu Nabi Ibrahim ya seperti kalau zaman sekarang mungkin orang bikin apa niku cor-coran nggih Ibu Bapak, pakai semen dicampur apa niku pasir.
Itu posisinya sama seperti itu zaman dulu ibu bapak. Hanya kalau sekarang dengan kecanggihan ilmu arsitektur dan bangunan-bangunan, kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam belum ada itu, batunya masih murni batu, hanya Allah ingin menjadikan ayat-ayatnya saat membangun Ka'bah itu. Kita kembali Bapak Ibu. Maka Syekh Sya'rawi menerangkan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang pertama yang membangun Ka'bah dari awal. Yang meletakkan yang membangun Ka'bah dari awal, para alim ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang bangun pertama kali Nabi Adam. Begitu bangunannya sudah tinggi, orang sholat di Ka'bah itu, Nabi Adam juga beribadah di situ sholat. Lalu datanglah badai, banjir besar di zaman Nabi Nuh, hancur. Nabi Ibrahim yang membangun lagi. Ada alim ulama yang lain yang mengatakan yang membangun Ka'bah pertama kali adalah malaikat. Wallahu a'lam bishawab akan hal itu. Yang jelas Allah menyebut bahwa yang meninggikan bangunan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengapa ibu bapak kalau kita melaksanakan tawaf, maka kan kita disunahkan untuk sholat sunnah di makam Ibrahim 2 rakaat ya ibu bapak. Rakaat yang pertama kita baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita baca Al-Ikhlas. Pahalanya nopo ibu bapak? Luar biasa pahalanya. Bahkan di makam Ibrahim ini kenapa ada sholat dan hal-hal yang lain? Untuk mengenang peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah ini. Berarti ibu bapak, Ka'bah bisa hancur nopo mboten? Ka'bah bisa hancur. Tapi fondasi Ka'bah bisa hancur nopo mboten? Enggak. Ka'bah itu ya akan ada selamanya ibu bapak. Kan setelah zamannya Nabi Ibrahim, Ka'bah itu juga pernah hancur nggih? Ketika zamannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelum zamannya Kanjeng Nabi juga dulu Ka'bah pernah hancur. Karena Mekah itu posisinya di bawah, sering ada banjir besar ibu bapak yang menghancurkan Ka'bah. Tapi lagi-lagi yang hancur itu bangunan atasnya. Fondasinya tetap ada ibu bapak, tidak hilang. Nah itulah kemuliaan dari Ka'bah sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Yang berikutnya, ma'asyiral mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Syekh Sya'rawi juga mengatakan bahwa apa makna awwalu bait, rumah pertama bagi manusia. Menurut Syekh Sya'rawi, maksud dari ayat ini adalah bahwa Ka'bah merupakan rumah ibadah pertama yang Allah tetapkan bagi umat manusia. Bukan berarti bangunan pertama yang bukan berarti menjadi bangunan yang pertama di atas muka bumi ini. Maksudnya rumah tempat ibadah pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah. Maksudnya begitu ibu bapak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan penemuan ilmiah tentang usia bumi. Kan sebelum Ka'bah ada, bumi ini sudah berusia jutaan tahun. Dan sudah ada kehidupan sebelum kehidupan manusia. Maka ayat ini berbicara mengenai manusia sebagai makhluk yang dibebani oleh ibadah. Bapak Ibu, di ayat 96 itu kan ada kata awal. Wonten nggih? Inna awwala, awal. Apakah setiap awal itu akan punya akhir? Untuk kasus kita saja ibu bapak, ketika kita menyebut satu, apakah ujung dari satu itu ada napa mboten ibu bapak? Kalau jenengan membuat hitungan
1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau ngitung terus ke atas itu ada akhirnya napa mboten? Bu? Wonten akhirnya napa mboten, Bu? Mboten. Ini juga yang dipahami oleh para alim ulama. Ketika Allah menyebut kata awal, bukan berarti ada akhir untuk Ka'bah. Ka'bah itu tidak ada akhirnya, akan terus ada. Kalau manusia ada akhirnya, ibu bapak, kita lahir, hari ini kita hidup, nanti kita bahkan berakhir dilanjutkan oleh anak-anak kita, ada akhirnya. Tapi kalau Ka'bah boten, sehingga memunculkan pertanyaan dan diskusi para alim ulama, kalau Ka'bah itu ada awalnya, bagaimana akhirnya Ka'bah? Dijawab oleh sebagian ulama, akhirnya Ka'bah adalah ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah, Ka'bah itu diangkat lagi oleh Allah. Jadi Ka'bahnya niku mboten napa, Bu? Mboten hancur. Sebagaimana dulu Ka'bah diletakkan di atas muka bumi, maka nanti Ka'bah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan kata awal. Sesungguhnya awal tempat untuk ibadah di muka bumi ini adalah Ka'bah, dan Ka'bah tidak ada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagian terakhir dari pembahasan kita mengenai ayat ke-96 sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Sya'rawi, Bapak Ibu. Jika Ka'bah itu adalah pusat ibadahnya manusia secara fisik, maka sebagai tempat untuk beribadah ada sesuatu yang menjadi konsekuensi jika suatu tempat dijadikan sebagai tempat ibadah. Apa konsekuensinya, ibu bapak? Konsekuensinya adalah tempat tersebut akan menjadi tempat yang berkah. Mulanya kalau kita sholat sunnah di rumah, Bu, kalau sholat tahajud atau sholat apa, jenengan itu sholatnya di satu tempat yang sama apa pindah-pindah, Bu? Ini kan ada orang bikin rumah, ada namanya musolah di dalam rumah, wonten nggih, Pak? Jadi kalau sholatnya teng pundi, Pak? Di musolahe. Padahal menurut filosofinya para alim ulama yang membahas tentang ini, suatu tempat akan menjadi berkah kalau tempat itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi kalau kita di rumah punya 4 kamar, Bu, ganti-ganti, Bu, sholatnya. Malam ini tahajudnya di kamar situ, besok di mana, Bu? Kamar satu lagi, kamar satu lagi. Atau sesekali gunakan ruang tengah, ruang tamu untuk ibadah. Boleh napa mboten, Pak? Boleh, jadikan tempat sholat. Sesekali jadikan ruang keluarga sebagai tempat sholat. Terus ada pertanyaan, Ustadz, angger dapur ke priwe? Ya betul. Kecuali ya kalau dapurnya sempit ya, betul. Kalau dapurnya kan ada dapur modern hari ini kan gitu nih Bapak Ibu. Kalau kami lihat model dapur hari ini bersih-bersih kok, rapi kan, betul. Terus ada pertanyaan, Ustadz, kalau sholat di dapur saged apa mboten? Ya kalau dapurnya bersih, kenapa tidak, kan kata sendiri Ibu Bapak. Yang tidak boleh sholat di mana, Bu? Kamar mandi. Tidak boleh. Nah ini kan kalau kita lihat filosofinya itu dalam sekali, Ibu Bapak. Mengapa Allah menyebut Ka'bah itu sebagai tempat yang berkah? Karena Ka'bah itu tempat untuk ibadah, dan tempat yang dijadikan sebagai ibadah itu pasti akan menghadirkan keberkahan. Lalu pertanyaannya muncul, apakah yang dimaksud dengan berkah? Kan ngoten Bapak Ibu. Kata para alim ulama, termasuk juga Syekh Sya'rawi menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan berkah itu ada 2 istilahnya. Pertama ziyadatul khair, yang kedua kasratul khair. Ziyadah itu artinya bertambah, Pak. Khair itu kebaikan.
Jadi kalau kita hari ini berada di Mekah, jenengan merasakan apa mboten Mekah itu berkah? Mekah itu berkah karena di Mekah kita mudah sekali melaksanakan kebaikan. Jadi Mekah itu hari ini kebaikannya itu terus bertambah, ibu bapak. Kalau kita di Purbalingga makan buah, itu mungkin hanya beberapa jenis buah. Kalau jenengan sekarang ke Mekah, buah apa yang tidak ada di Mekah, Pak? Jenengan nyari duren, di Mekah wonten duren apa mboten? Wonten, Pak. Jadi Mekah itu berkah luar biasa. Berkah untuk kehidupan finansial, berkah untuk kehidupan spiritual, berkah untuk semuanya, ibu bapak. Mereka nopo? Karena Mekah hari ini adalah tempat di mana banyak sekali manusia melaksanakan ibadah di satu tempat yang sama. Apalagi sekarang lagi haji, nggih. Ada berapa orang Pak Haji hari ini? 2 juta. 2 juta orang ibadah di satu tempat yang sama, maka tempat itu menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Jadi kalau mau ngalahin berkahi Mekah niku sulit, ibu bapak, karena Mekah itu tidak berhenti ibadahnya. Kita sholat di masjid ini, maaf, ini masjid dibangun untuk ibadah, leres apa mboten ibu bapak? Tapi kapan masjid digunakan untuk ibadah? Sholat subuh kan mboten nggih? Zuhur, asar, terus sampai ke nopo niku isya. Walaupun ada beberapa masjid hanya digunakan untuk 3 waktu sholat, nonton nih Pak. Subuh, sareng nopo Bu? Maghrib, isya. Zuhur karo asare pripun? Kosong kan kados niku nggih. Alhamdulillah kita di sekolah ini kita manfaatkan masjid ini sebagai bagian dari ibadah menuntut ilmu. Jadi berkahi panjenengan yang dulu juga mungkin berdonasi untuk masjid ini, berkahi luar biasa Bu. Tapi kan tidak semua tempat ibadah di dunia ini terus menerus digunakan untuk ibadah. Yang tidak pernah putus untuk dijadikan sebagai tempat ibadah adalah Ka'bah. Ka'bah niku carane dewek wong Purbalingga ora nana mandeke nggo ibadah. Kalau sholat 5 waktu memang tawaf itu berhenti Pak. Tapi kan sebagai pengganti tawaf orang sholat. Begitu sholat sudah selesai, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung orang tawaf Bu, nggak ada nunggu nanti besok, enggak. Jadi Ka'bah itu adalah tempat ibadah yang tidak pernah berhenti orang melaksanakan ibadah, maka wajar tempat itu menjadi berkah. Disinilah Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, menurut beliau keberkahan Ka'bah berarti adalah kebaikannya yang terus bertambah dan tidak pernah habis. Jadi selama suatu tempat dijadikan sebagai tempat ibadah, maka selama itu juga tempat itu pasti akan melahirkan kebaikan demi kebaikan terus menerus, ibu bapak. Pahala ibadah di sana dilipat gandakan. Oh pasti. Lawang sholat di Masjidil Haram, nggih Bapak Ibu, sanes di Ka'bah lho. Ini Masjidil Haram, masjidnya pahalane pinten Bapak Ibu? 100.000 kali seperti jenengan sholat di tempat yang lain. Jadi sholat di sini Pak, baru kita akan menyamai sholat Pak Mitro kalau Pak Mitro sholat di Masjidil Haram hari ini. Berapa kali lipat Pak Mitro? 100.000 kali. Kenapa kok berkali-kali lipat Bapak Ibu? Karena di Mekah hari ini di Ka'bah ibadahnya itu nggak pernah terputus. Karena kelipatan beribadah yang tidak pernah terputus itu tidak akan bisa sebanding dengan tempat di muka bumi ini yang ibadahnya terputus-putus. Maka magnet spiritual, magnet iman, magnet mendekat kepada Allah tidak akan bisa dikalahkan Pak. Maksudnya Ka'bah itu tidak akan bisa dikalahkan di tempat yang lain. Jenengan yang sudah pernah ibadah di samping Ka'bah merasakan itu.
seneng, damai, tenang. Bahkan utang pun kadang kelalen nggih, Bu. Merga nopo? Mereka kita berada di pusat tempatnya ibadah. Bahkan para ahli bumi itu menyebut bahwa Ka'bah itu pusat bumi. Jadi pusat tengah-tengahnya bumi itu adalah Ka'bah. Ma'asyiral mukminin yang dimulakan oleh Allah. Bukan hanya sebagai berkah ibu bapak. Ayat ke-96 di surat Ali Imran ini pun menyebut sebagai hudan. Hudan ini diartikan sebagai petunjuk. Kenapa diartikan sebagai petunjuk? Orang akan menemukan Allah dan menemukan kesejatian hidup ini kalau dia faham tentang Ka'bah. Banyak orang masuk Islam Bapak Ibu karena Ka'bah. Banyak orang menjadi tersadar tentang apa esensi kehidupan ini saat dia berada di Ka'bah. Walaupun setelah pulang dari Ka'bah kadang-kadang kesupen malih Bapak Ibu. Tapi kan Ka'bah itu menghadirkan nomor niki, pangapunten. Ada orang berbuat maksiat ketika di tanah air misalkan. Ndak menutup aurat. Leres apa mboten, Bu? Tapi pas umrah utawi haji nutup aurat napa mboten? Nutup aurat kan mboten sih. Nanti setelah pulang balik lagi napa mboten? Ya terserah dia mau balik lagi mboten napa-napa. Tapi ketika dia berada di Ka'bah, dia dipaksa untuk menuju kepada kesejatian. Jadi kalau ditanya hati nurani itu sebetulnya pada sadar ibu bapak. Jane aku buka aurat ye ora pas. Jane ora pas. Tapi kepriwe maning angger orang buka aurat ora payu. Kan kados niku ibu bapak. Akhirnya nafsu dikalahkan oleh iman. Bapak ibu ingkang kawula muliaken. Penutup ayat ini adalah lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Ketika memahami alamin, sepertinya kita juga perlu membawa kata alamin itu pada pendekatan agama. Guru kami mengatakan pada pendekatan teologi atau teologis. Apa pendekatan teologisnya? Apa sih yang dimaksud dengan alam? Para alim ulama mengatakan segala sesuatu selain Allah maka disebut sebagai alam. Manusia alam, bumi ini, tanah ini alam. Napa Pak? Tumbuh-tumbuhan alam. Maka kata alam inilah yang dipahami di dalam ayat ini. Berarti ibu bapak kalau kita kembalikan kepada ayatnya, mubarakan wahudan lil alamin, Ka'bah itu menjadi sumber berkah dan sumber petunjuk bagi seluruh alam, manusianya, buminya dan sebagainya. Inilah yang berkaitan dengan ayat yang sama-sama kita hafal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya ada suatu penduduk di muka bumi ini, suatu kampung, kalau masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, apa yang Allah janjikan ibu bapak? Akan diberkah, turun berkah dari langit, turun berkah dari bumi. Maksudnya hidupnya berkah, fisiknya berkah, keluarganya berkah, tempat di mana dia ada juga menjadi berkah. Bapak Ibu, disinilah kita sampai kepada kesimpulan bahwa memang ibadah itu perlu sampai kepada kesadaran. Ada seorang ahli filsafat, dia juga ahli tasawuf, mengibaratkan manusia ini seperti 7 lapis bangunan, Bapak Ibu. Kalau bangunan itu kan ada 7 tingkat, ya. Tingkat paling bawah itu namanya nafsu, ibu bapak. Kita ini nafsu makan, nafsu minum, nafsu apa, nafsu kekuasaan. Itu level terendah manusia. Tingkat paling tertinggi kalau manusia itu levelnya adalah 7,
namanya adalah al-wa'yu atau kesadaran, atau bahasa yang lain disebut dengan ruhaniyah atau spiritualitas. Makanya kami beri judul pertemuan kita ini adalah membangun kesadaran beribadah. Maksudnya kita tidak lagi berbicara soal nafsu, tapi kita sudah berbicara level tertinggi dari manusia, yaitu kesadaran. Pada saat kita sampai kepada titik kesadaran, maka manusia sudah sampai kepada titik tertinggi pada dirinya. Kesadaran tentang apa, ibu bapak? Manusia ini kalau dia sudah sadar, itu manusia yang paling baik. Sadar gitu bapak ibu? Kan kadang-kadang kita gunakan kata sadar itu untuk semua kebaikan-kebaikan. Orang kalau sudah korupsi, bok sadar aja korupsi, kan ngerti ibu bapak? Orang kalau sagang lupa, bok sadar. Suami tidak bertanggung jawab kepada istri, bok sadar mas. Seorang ayah tidak bertanggung jawab kepada anaknya, dielingkan apa bapak ibu? Sadar. Jadi kesadaran itu merupakan level tertinggi pada manusia, dan kesadaran yang sedang kita bangun adalah kesadaran kita bukan hanya sadar sebagai manusia. Kalau orang berfilsafat cuma sampai kepada kesadaran menjadi manusia, tapi kalau agama ini membimbing kesadaran untuk naik kepada level yang lebih tinggi, apa itu ibu bapak? Kesadaran tentang manusia yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan manusia kalau sudah sampai kepada level kesadarannya untuk beribadah, dia akan menjadi kekasihnya Allah. Hidupnya berkah, hatinya tenang, tempat di mana dia ada juga menjadi berkah. Kan ngoten ibu bapak? Dan itu yang diajarkan di dalam agama ini, dan ini yang kita pahami dari ayat ke-96 di surat Ali Imran. Mengatakan ibu bapak, mereka sampai jam 9 kurang 10 menit. Ada hal-hal yang lain barangkali akan didiskusikan, monggo. Nanging menawi mboten wonten ki alhamdulillah kami cukupkan, nyuwun agung ing pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.